Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Mari membaca teks berikut. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Misalkan saja pertanyaannya yang pertama, di mana asal suku Minang? Suku Minang berasal dari dataran tinggi Sumatera Barat. 2. Mengapa banyak suku Minang yang ditemui di berbagai daerah dan kota besar? Hal tersebut dikarenakan budaya merantau yang dimiliki suku Minang, sehingga suku Minang cenderung dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia. 3. Apa nama seni tradisional suku Minang yang terkenal? Seni tradisional suku Minang yang terkenal adalah tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, dan tari payung. 4. Apa nama rumah adat khas suku Minang? Nama rumah adat khas suku Minang adalah rumah gadang. 5. Apa nama makanan khas suku Minang? Makanan khas suku Minang beberapa diantaranya adalah rendang dan sate padang. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut. Nah, ini misalkan Provinsi Jawa Tengah ya. 1. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. 2. Rumah adat Jawa Tengah adalah rumah joglo. 3. Alat musik tradisional Jawa Tengah adalah gamelan. 4. Tarian dari Jawa Tengah adalah tari Bambangan Cakil.
5 makanan khas Jawa Tengah antara lain lumpia, getuk goreng, dan mendoan. Nah, presentasikan hasil temuanmu kepada teman dalam satu kelompok. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari bungong jempa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari bungong jempa dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Amati dan baca keterangan pada gambar berikut. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Gerakan G. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Hitungan 2 kali 8. Gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungan 4 kali 8. Gerakan I. Kedua tangan memegang lantai. Serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus. Serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Hitungan 2 kali 8. Praktikkan gerakan dasar duduk tari bungong jempa di atas. Perhatikan instruksi dan peragaan dari gurumu. Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tangram yang telah kamu buat sebelumnya. Amati kembali tangram yang telah kamu buat. Diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangram tersebut. Nah, misalkan gambar tangramnya seperti ini. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan. Iya. Dalam tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan, yaitu segitiga sama kaki dan jajar genjang. Karena bangun datar tersebut mempunyai sisi dan sudut yang tidak sama besar. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Iya, dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan, yakni persegi, yang mempunyai sisi dan sudut yang sama besar. Bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram Freyer berikut. Contoh segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisi dan persegi. Sedangkan contoh segi banyak tidak beraturan adalah segitiga sama kaki dan jajar genjang. Ciri-ciri segi banyak beraturan: sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Jadi segi banyak beraturan adalah bangun yang seluruh sisi dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Nah, presentasikan diagram yang telah kamu buat kepada teman di sebelahmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.